Orang tua di sebelah kiri berbadan bungkuk, dengan jari-jari kurus kering terlihat di balik jubah hitamnya, kuku-kukunya berwarna hitam kebiruan, dan seuntai manik-manik jiwa melilit pinggangnya. Orang tua di sebelah kanan mukanya bengkak, matanya melotot, air liur menggantung di sudut mulutnya, dan di tangannya ia memegang sabit rantai yang dibalut api neraka. Itu adalah dua tetua dunia bawah yang dipanggil oleh Tetua Agung dengan segera Ghostclaw Lady dan Dronet Soul Lord. Tetua Agung, mengapa Anda begitu bingung? Suara wanita cakar hantu itu setajam dan menusuk bagaikan kuku yang menggores lempengan. Batu, dia melirik abu anak kecil di tanah, jejak ketidaksabaran terpancar di matanya. Jika kamu tidak segera memanggilku, kita berdua pasti sudah menggunakan teknik 100 hantu memurnikan jiwa untuk memurnikan wadah baru. Sang Tetua Agung tiba-tiba berdiri, lengan jubahnya bergetar, dan menunjuk ke tempat lampu jiwa di tengah aula. Wajah hantu, lampu jiwa dari 5 hantu semuanya padam. Mata Dewa Jiwa yang tenggelam bergetar tiba-tiba, dan sabit rantai jatuh ke tanah dengan bunyi berdentang. Tidak mungkin. 5 hantu bergabung, ditambah binatang hantu rakus, bahkan puncak abadi yang tersebar tidak dapat menjadi lawan mereka. Siapa di 3 surga yang memiliki kemampuan seperti itu? Lampu jiwa tidak akan berbohong. Sang Tetua Agung mengepalkan tangannya, ujung jarinya memutih karena mengerahkan terlalu banyak tenaga. Yang lebih penting, token di tubuh wajah hantu akan hilang. Jika jatuh ke tangan orang luar, rahasia organisasi dan belenggu di kepala kita tidak akan lagi disembunyikan. Kedua tetua dari Netherworld saling berpandangan dan melihat kengerian di mata masing-masing. Ghostclaw Po menghitung sesuatu dengan jari-jarinya yang kurus, alisnya berkerut semakin erat. Sebelum lampu jiwa padam, fluktuasi energi menunjukkan bahwa mereka bertabrakan dengan kekuatan yang sangat aneh di dekat Istana Bayangan Darah, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Istana Bayangan Darah. Pupil mata Tetua Agung mengecil. Aku tahu kekuatan Istana Bayangan Darah, tetapi bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk membunuh 5 hantu? Dewa Jiwa tenggelam menjilati bibirnya yang pecah-pecah dan berkata dengan suara serak, tidak peduli siapa orangnya, token itu harus diambil kembali. Tetua Agung, apakah Anda tahu latar belakang pihak lain? Tidak ada apa-apa. Sang Tetua Agung meninju meja batu itu, dan retakan menyebar ke sudut-sudut meja. Wajah hantu bahkan tidak mengirimkan pesan telepati untuk meminta bantuan, yang menunjukkan betapa mendadaknya kematiannya. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan kalian berdua, para tetua. Pimpin, penjaga bayangan dunia bawah untuk menyelidiki 3 surga secara menyeluruh. Bahkan jika kalian menggali jauh di bawah tanah, kalian harus menemukan token itu kembali. Ghostclaw Lady tertawa sinis, dan manik jiwa di ujung jarinya tiba-tiba bersinar merah. Jangan khawatir, apapun yang telah ternoda oleh aura Ghostmas tidak akan bisa lolos dari pelacakan 10,000 Soul Lock milikku. Tapi, dia berhenti sejenak, tatapannya menyapu ke arah Great Elder. Jika token itu tersembunyi dan tidak memiliki aura, bahkan kita berhenti bicara omong kosong. Sang Tetua Agung menyela dengan suara tegas, jika kita tidak dapat menemukan token itu, kita bertiga akan mati. Ingat, kita harus menemukan orang itu hidup atau tubuhnya mati, dan token itu harus dibawa kembali dalam keadaan utuh. Kedua tetua Netherworld memimpin 100 penjaga bayangan dunia bawah dan menyerbu ke dalam bayangan darah bagaikan gelombang hitam. Tempat itu sudah berantakan, mayat-mayat berserakan di mana-mana. Beberapa mayat wanita telanjang terekspos, membuat Pangeran Jiwa tenggelam menjilat bibirnya saat melihatnya. Wanita cakar hantu itu melotot dingin ke arah pria jiwa tenggelam, dan pria jiwa tenggelam itu begitu takut hingga dia menarik kembali pandangannya. Berdiri di depan sebidang tanah hangus, Ghostclaw Po menunjuk dengan jari-jarinya yang layu ke bekas cakaran sedalam 3 kaki di tanah. Lihat panjang cakarnya, itu adalah Netherworld Claw, milik binatang hantu Taoti, tapi kekuatan serangan baliknya. Dia membungkuk dan meraih segenggam tanah hangus.
Bola jiwa di telapak tangannya tiba-tiba berputar liar, membuat suara berderak. Ada apa? Manusia jiwa tenggelam maju dan menusukkan sabit rantainya ke tanah. Seketika, banyak jiwa muncul dari tanah, melolong dan menunjuk ke segala arah. Auranya telah terhapus. Wanita cakar hantu menghancurkan manik jiwa itu dengan ganas, wajahnya pucat. Ini bukan sekadar penghancuran jiwa dan roh biasa, tetapi bahkan sisa-sisa kesadaran spiritual dan fluktuasi energi telah sepenuhnya dilahap. Rasanya seperti ditelan hidup-hidup oleh sesuatu, bahkan tidak ada sisa tulang yang tersisa. Apa sih yang begitu kuat? Mungkinkah kelima hantu itu ditelan oleh binatang hantu rakusku sendiri? Si manusia jiwa tenggelam mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Karena monster rakus ini bisa menelan segalanya. Jangan bicara omong kosong. Wanita cakar hantu melotot padanya dan berkata, di dunia ini, binatang hantu rakus bukanlah satu-satunya yang bisa melahap segalanya. Di surga ketiga ini, apakah ada binatang spiritual lain yang dapat melahap segalanya? Tanya dewa jiwa tenggelam. Aneh, nenek cakar hantu mengabaikannya dan menemukan sepotong puing di tanah. Dia menempelkannya ke hidungnya dan mengendusnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terkejut. Bau ini adalah binatang pemakan langit. Binatang pemakan langit. Lord Dronet Soul berteriak kaget, binatang purba yang konon bisa melahap segalanya. Bagaimana bisa muncul di surga ketiga? Itu tunggangan Raja Iblis Awan Merah dari surga ke-9. Terlebih lagi, Raja Iblis Awan Merah telah menghilang selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di surga ketiga? Lord Dronet Soul agak ragu. Lagi pula, Scarlet Cloud Demon Lord telah menghilang ribuan tahun yang lalu dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Faktanya, dia terbunuh di alam surga, dan tunggangannya, binatang pemakan langit, juga mati. Seberkas jiwa Raja Iblis Awan Merah bersembunyi di dalam gua, dan binatang pemakan langit bertelur sebelum mati. Itu tidak mungkin Raja Iblis Awan Merah. Nenek cakar hantu menggelengkan kepalanya, dan seberkas Yinki mengembun dari ujung jarinya dan menjerat pecahan-pecahan itu. Ini adalah air liur pemakan jiwa dari anak binatang pemakan langit, yang secara khusus digunakan untuk mencerna jiwa. Tampaknya wajah hantu dan yang lainnya ditelan oleh binatang pemakan langit, dan bahkan jiwa mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Mungkinkah itu putra Raja Iblis Awan Merah? Binatang pemakan langitnya melahirkan seekor anak singa, dan memberinya seorang putra. Si manusia jiwa tenggelam menelan ludahnya dan bertanya dengan gugup. Jika ini dilakukan oleh putra Raja Iblis Cion, mereka benar-benar tidak akan berani menyelidikinya. Para penjaga bayangan dunia bawah terkesiap saat mendengar hal ini. Kalau itu dilakukan oleh putra Raja Iblis Awan Merah, tidak ada gunanya diselidiki. Berhenti bicara omong kosong. Nenek cakar hantu menunggu untuk melihat pangeran jiwa tenggelam lagi dan berkata, kekuatan sihir yang telah dikembangkan oleh Raja Iblis Scarlet Cloud sudah lama tidak dapat dipraktikkan secara berpasangan. Dia tidak dapat memiliki anak, jadi bagaimana dia bisa memiliki seorang putra? Bagaimana kau tahu? Pria jiwa tenggelam menatap wanita cakar hantu dengan waspada. Aku hanya menebak. Oke. Jangan kentut lagi di masa depan. Wanita cakar hantu itu mengumpat. Penguasa jiwa tenggelam memandang langit di kejauhan dan berkata, seekor anak binatang pemakan langit harus mengenali tuannya untuk bertahan hidup. Siapa lagi orang yang berani memelihara binatang buas seperti itu jika bukan putra penguasa Iblis Awan Merah? Di 3 surga, puncak alam abadi tersebar sudah menjadi langit-langit. Mungkinkah dia menatap Ghost Clawpo dengan tajam? Mungkinkah itu anak baptis Raja Iblis Awan Merah? Persetan denganmu. Wanita cakar hantu ingin menendang manusia jiwa tenggelam. Kalau saja Chen Ping tahu bahwa ia akan segera menjadi anak baptis Raja Iblis Ciun dari putranya, mungkin ia akan menangis dan merasa geli. Jangan asal menebak. Meskipun aku belum mendeteksi aura Ghostface, aku sudah tahu 1 atau 2 hal tentang cara menghadapinya.
Ikuti aku untuk mengejarnya. Setelah berkata demikian, Ghost Claw Lady memimpin anak buahnya untuk mengejar Chen Ping dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Chen Ping dan kelompoknya sedang menuju ke istana ketujuh. Huo Jingjing tiba-tiba menunjuk ke sebuah gunung dan berkata, gunung itu sangat istimewa. Mo Qingyun juga menoleh dan berkata dengan heran, gunung ini tampak seperti pedang yang tertancap di tanah, sungguh indah. Melihat kejadian ini, Chen Ping pun menoleh ke arah yang dituju kedua orang itu. Benar saja, dia menemukan bahwa ratusan mil jauhnya dari mereka, berdiri sebuah gunung setinggi 1000 kaki, bagaikan sebuah pedang raksasa yang ditancapkan ke tanah, ujung pedangnya langsung menancap ke tanah. Dan di bagian paling atas terdapat gagang pedang. Meskipun jaraknya ratusan mil, Chen Ping masih bisa merasakan tekanan dan ketajaman yang dibawa oleh pedang raksasa itu. Tuan Yun, tempat apa ini? Bagaimana bisa ada gunung yang begitu unik? Chen Ping bertanya pada Yun Wuya. Bagaimanapun, Yun Wuya adalah satu-satunya kultivator di alam ketiga di sini. Yun Wuya melihatnya sekilas, lalu menunjukkan ekspresi canggung, Tuan Chen, meskipun saya juga berlatih di surga ketiga itu luas, dan sekte Qingyun kami selalu hidup di tepi surga ketiga. Aku belum pernah ke tempat inti seperti ini, aku juga belum pernah melihat gunung seperti ini, apalagi melihat tempat seperti ini.